Pintu teater 2,75 telah dibuka karena itu adalah IPK minimal mendaftar PNS. Kepada para pendengar yang telah memiliki karcis, dipersilakan membuang saja karcis Anda. Wong dengerinnya gratis kok. Lah, ini gratis toh. Lah terus ngapain saya beli karcis? Nah lagian sih itu, beli karcis pasar malam, mau dipakai di sini. Ya ndak bisa. Daripada beli karcis, mendingan traktir kita di traktir.id/sersergairah. Selamat mendengarkan Serser Gairah. Seru, Seram. Menggairahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan siapa? Ini ketok apa agak berat perbahasan kita hari ini. Bertemu dengan Mas Serser Gairah. Seru. Menggairahkan. Kita akan bicara dengan sekali mari. Apa toh ngomong ya. Jadi teman-teman artikulasinya tolong Iya. diperhatikan. Jadi teman-teman skripsi. kita akan Proposal. hari ini kita akan membahas tentang uang. Iya. Money. Water. Wes mulai semangat iki. Topik kesukaannya Septri. Ya, tentang money. Air. Ya, intinya kita Cerot. Gua muncratin di muka lu. Pokok. Ya, jadi kita akan ngobrol tentang salah satu buku yang cukup ini ya, bestseller ya hitungannya ya. Iya, bestseller. Bestseller ya. Iya. Tentang buku yang ditulis oleh Morgan Freeman. Bukan dong, Morgan Housel. Ya. Tentang Psychology of Money. Iya. Aku yakin Pelajaran abadi mengenai kekayaan, keserakahan, dan kebahagiaan. betul dan aku cukup yakin teman-teman mungkin ada yang udah punya bukunya. Ya. Dan ada yang udah baca atau yang belum. Baik yang udah diterjemahkan Nah, HP-mu jatuh. atau yang masih di bahasa Inggris ya. 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 Seperti itu. Dan yang membuat buku ini menarik adalah ada kata pengantar dari Jason Zweig. Jason Zweig itu yang Jason Zweig Wall itu Street Journal ya. bukan yang main di Expendables. Bukan Jason Satan. Ya, dari Wall Street Journal. Wall Street Jason Journal. Zweig. Ya, Jason Zweig. Seperti itu. Tulisan-tulisannya cukup bagus itu dulu waktu. Ya. waktu Ya itu. karena ini kan intinya investasi sebenarnya. Sebenarnya boleh Ya salah jadi- satunya ada. salah satunya Tapi investasi. aku selesai baca, John. Sudah. Kamu juga save. Sudah. Wah, aku udah juga daftar isinya. Enggak, jadi yang dibilang Septri benar, ini ada tentang investasi, tapi kalau saya melihatnya lebih ini ya, lebih apa? Gambaran besarnya adalah tentang bagaimana kita menyikapi pengelolaan uang ini sendiri gitu. Jadi Menyikapi itu berarti bukan sikap mental kita. ya bukan mengimplementasikan ya. Bukan mengimplementasikan bagaimana kamu mengelola uang, stepnya dari A sampai Z itu bagaimana gitu, enggak. Tapi kita harus mengerti tentang uang itu sebenarnya buat apa. Iya, gitu. iya. Uang kan sebenarnya alat tukar gitu. Betul. Nah, itu. Alat tukar dan alat pengukur kekayaan. Seperti itu. Iya. Iya nggak sih? Iya Benar. juga. Nah, ini juga dibahas soal masalah kekayaan itu. Ada kekayaan yang kalau bahasa Inggris ya rich ya. Ada yang wealth. Ya mungkin kalau bahasa Indonesia yang satu itu adalah kaya, yang satu adalah mungkin lebih tepatnya makmur sih ya. Seperti Sukoharjo. makmur. Sukoharjo ya. makmur. Makmur. Makmur, iya benar sih. Iya susah ya mengartikan wealth ya. Kalau rich memang kaya. Kalau Ya, wealth kan wealth, aku Kalau mengartikannya. wealth management berarti manajemen kemakmuran. Ya, Iya, aku oke, lebih benar. dekat ke arah makmur karena nanti Sejahtera. bukan begitu. Kita ini kan sebenarnya menganut adagium bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Oke. Oke, kalau ibu berarti mak. Toh. Nah, saya lebih suka menggunakan kata makmur Mungkin ketimbang itu pakmur. Pak Baut. Mur sama baut. Pak Saru Baut toh. sama Saru Baut. tadi. Kok seharus sih? Lah, sekarang gini baut dimasukin kemana? Mur. Ora kok. Kan bener. Pak punya baut, Iya, Pak iya. punya mur. Ya betul juga ya. Makmur, Pak Baut. Kemakmuran ya. Kadang-kadang mungkin kalau diomongin di buku ini dikatakan bahwa kadang-kadang orang salah mengartikan bahwa tujuan hidupmu itu adalah
harusnya mencari kemakmuran, bukan mencari kekayaan. Kekayaan. Bedanya apa? Kemakmuran dan kekayaan. Saya atau siapa? Apa coba? Apa sih? Bedanya tuh kalau makmur tuh kita kayak punya uang itu punya value gitu. Entah itu berupa tabungan, investasi gitu. Kalau kekayaan tuh misalnya itu kayak bentuk fisik. Kalau kita punya mobil Berupa mewah, benda ya. mobil mewah, tapi kan kita nggak tahu. Misalnya orang punya mobil mewah kan dibilang kaya kan. Walaupun kita nggak tahu itu mobilnya kredit apa gimana gitu. Nyewa atau gimana? Iya. Kamu punya duit 100.000, Ya. punya duitnya 100.000, Satu itu bisa lembar. dibilang kaya. Oke. Fisik duitnya. Nah, tapi kalau 100.000-nya itu dalam tabungan, nah itu yang disebut makmur. Nggak kelihatan. Mungkin makmur itu lebih ke arah dia tidak kelihatan secara fisik sih. Ya. Nah, Kalau 100.000 kamu belikan jam yang mewah, misalnya $100.000 ya ini ya. iya. Jam yang mewah gitu. Ya itu jadi kamu kelihatan kaya, ya kan? Kelihatan kaya gitu. Tapi tabunganmu nol. Nah, padahal seharusnya yang dikejar adalah kamu harusnya punya tabungan $100.000, bukan Iya. punya jam tangan seharga Jadi kan $100.000. orang-orang sekarang tuh mengejar kekayaan itu mengejar terlihat kaya, bukan kemakmuran itu yang dikejar. Makanya banyak orang yang ketika ada istilah banyak uang belum tentu bisa bahagia juga. Iya. Ya karena orang-orang salah mengejarnya gitu loh. Orang-orang tuh mengejarnya tuh pengen kelihatan kaya, ngejarnya di situ. Makanya mereka berlomba-lomba untuk cari duit gitu kan. Biar terlihat kaya, bukan biar terlihat makmur. Padahal kalau mau makmur itu tadi Sukoharjo, tinggallah di Sukoharjo. Kalau kamu mau makmur. Balik ke guyonan awal tadi, makmur sama Pak Bau tadi. Loh, bukan. tekan ono itu terus Sukoharjo terus. Slogannya Sukoharjo itu emang makmur. Panjangannya. Aku enggak tahu. Kayak sama Pak Denduk yang orang Sukoharjo. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak Sleman Sembodo, Solo Berseri, nah Sukoharjo makmur. Jakarta Kalau berarti pengen nyaman. makmur, tinggallah Ke di Sukoharjo. Sukoharjo. Berarti Seperti itu. kalau pengen berarti nyaman ke Yogyakarta, kalau pengen Berseri ke Solo. Berseri ke Solo, Kayak kalau gitu. mau Kowe ngapa ndelengi aku? Saya bercahaya. Oh iya. Mari Cilacap Oh, Cilacap bercahaya sih. Iya. Makanya nama saya tengah saya Nur. Nur kan bercahaya. Oh, berarti sebenarnya namamu apa? Septri Cilacap. Iman. ini ya yang menarik di buku ini dia juga memberikan gambaran soal masalah privilege gitu loh. Masalah privilege. Terus kamu startnya dari mana ya? Masalah keberuntungan juga. Kayak iya. gitu. Terus ada orang-orang yang mungkin sukses karena faktor keberuntungan gitu loh. Kayak misalnya kita ketemu di lingkungan yang tepat, Ya. ketemu sama Circle-nya lah. guru yang pas kayak gitu. Ya. Tapi ini menekankan bahwa bukan hal-hal seperti itu yang harusnya menjadi concern kita. Tapi Karena keberuntungan itu kan sifatnya beda-beda untuk Setiap semua orang orang. Kesialan juga beda-beda. Tapi dari keberuntungan itu sikap mental apa yang harus kita bangun? Kalau dapat kesialan, sikap mental apa yang harus kita bangun? Ya. Kayak gitu. Pantang menyerah atau sebenarnya pola pikir sih. Sebenarnya lebih ke pola pikir pikir. si buku ini. Iya. Kayak misalnya tadi yang pertama kan udah dibahas sama Septri. Berhenti, ngejar duit itu berhenti. Ya, Karena yang dikejar harusnya beda gitu loh. yang dikejar itu ya kemakmuran itu. Kemakmuran. Bukan kekayaan. tapi kalau sendiri. mengejar duit demi kemakmuran bisa kan? Boleh kan? Yo, boleh-boleh aja. Boleh Tapi aja. maksudnya di sini itu tadi yang pertama Oh, fokusnya ya, kayak dibilang fokusnya. Septri seperti itu. Iya. Yang harus dikejar, kamu harus tahu nih, kamu ngejar uang itu untuk apa toh Apa untuk sebenarnya. beli rumah, beli mobil, lah itu yang salah. Dan terus kemudian hati-hati juga ketika kita mengejar uang itu kalau di buku ini jangan sampai kita mempertaruhkan hal-hal yang penting ketika kita mengejar uang. Contohnya apa? Contohnya adalah karena kita mengejar uang, kita jadi mempertaruhkan kebebasan kita, waktu kita, keluarga, atau bahkan yang celakanya ini selain yang benar-benar aku tunggu. Iya toh? Ya, Ya, selain itu. Celakanya hanya kalau yang benar-benar aku tunggu. Yang ditunggu apa? Celakanya kan? Celakanya. Nah, reputasi gitu loh. Kita mengejar uang sampai dengan Reputasi, mempertaruhkan mempertaruhkan reputasi reputasi. kita. Itu ada banyak cerita mulai dari zaman jahiliyah sampai dengan Ya. zaman sekarang itu orang-orang yang Ya, korupsi, contohnya itu paling yang gampang. korupsi terus ya memang dari zaman dulu. pesugihan. Betul. Dari yang kamu tadinya kepengin punya uang banyak sampai akhirnya dimiskinkan. Ya. Seperti itu. Sayangnya di negara kita mungkin belum sampai seperti itu. Iya. Ya. Tapi karena buku ini ditulis oleh orang luar negeri ya mungkin di luar negeri sudah Dimiskinkan. dimiskinkan seperti Ya. atau bahkan dihukum mati.
Ya. Mau untung malah buntung. Kayak gitu. Betul juga, betul. Jadi fokusnya mungkin harus di Dirubah, shifting sih. ya, di shifting. Kayak gitu. Tapi nek menurutmu gini, kan memang kadang-kadang untuk kita yang misalnya bahkan kebutuhan hidup aja juga masih ngepas gitu. So untuk teman-teman yang gini, untuk orang-orang yang seperti itu, dari usul menurut buku ini nggak tahu apa yang pertama harus dilakukan gitu. Kebutuhan hidup atau gaya hidup? Kebutuhan Itu dulu, sadari itu dulu. Harus membedakan kebutuhan hidup dan gaya hidup. Dan ini membandingkannya, kamu juga harus tahu diri. Oke. Kayak misalnya gini, Warren Buffett, dia udah punya uang sekian. Tapi dia mulai kapan gitu loh? Mulai dia umur 10 tahun, dia sudah mulai jadi spekulan, kasarnya kayak gitu. Iya. Sementara kita baru sekarang kepikiran untuk seperti itu. Jadi kalau ketika kita memandang, wah aku harus punya duit kayak Warren Buffett, ya kose, makommu itu ada di mana? Dan pasti akan berbeda gitu loh. Orang yang istilahnya gaji tahunannya 200 juta. Itu sebenarnya mungkin sudah cukup ya kalau untuk di Indonesia dengan keluarga kecil seperti itu. Ya. Tapi kalau dia melihat ke orang yang penghasilannya lebih tinggi lagi, dia akan merasa kurang. Ngelihat ke atas lagi, kurang lagi. Nah, balik ke yang diomongin Septri. Kebutuhan hidup atau gaya hidup? Ya makanya kita harus merasa cukup aja. Maksudnya kita harus tahu level cukup kita di mana. Gitu. Sadari makommu itu di mana. Berarti level cukupmu di mana sih? Ya semua kebutuhan terpenuhi, sisanya ya diinvestasikan. Kalau sekarang udah sampai ke level cukup nggak kira-kira? Udah sih. Udah. Nek omong cukup aku ya sudah. Kalau cukup udah. Tapi kalau misalnya keinginan, nah ini yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan juga beda. Kebutuhan, keinginan, gaya hidup. Kalau masalah keinginan ya masih belum cukup. Gitu. Misalnya aku pengen umur 40 itu udah financial freedom. Financial freedom itu limit duitnya yang dipunya harus berapa, itu yang masih kurang. Tapi kalau untuk sekarang secara kebutuhan ya cukup. Gitu. Ada yang menarik juga. Jadi di bukunya ini dia bercerita tentang buku lain yang judulnya 30 Lessons for Living karangannya Carl Palmer. Itu dia riset si penulis ini, si Om Carl ini riset tentang orang-orang orang-orang tua di Amerika untuk berbagi pelajaran hidup. Ya, apa yang membuat mereka bahagia sampai dengan umur segitu. Itu ternyata tidak ada satupun yang menyebut uang yang membuat bahagia. Yang membuat bahagia seperti itu. Nah, aku nggak tahu apakah ini valid atau enggak, tapi maksudnya gini, ketika itu tertulis dalam sebuah buku dan kemudian dikutip lagi di buku yang lain, saya pikir ini perlu untuk menjadi pertimbangan gitu loh. Dan mungkin ya kalau misalnya kita penasaran itu valid atau enggak, ya udah silahkan riset lanjutan sendiri gitu loh. Maksudnya, oh ternyata ada fakta yang seperti ini, kayak gitu. Jadi ya, balik lagi ke yang dibilang Septri, apa sih yang kamu kejar? Gitu. Ya sih. Berarti nek misalnya ini kan mengumpulkan kemakmuran dengan cara mungkin menabung, investasi dan segala macam itu. Nek teman-teman sudah melakukan sampai itu kah atau? Oh iya, udah. Nek sip. Itu ada. Dia menginvestasikan beberapa sebagian demi kemakmuran. Ya pokoknya ada cara yang namanya mengelola keuangan itu yang diterapkan. Gitu. Berapa persen untuk kebutuhan, berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk foya-foya gitu. Dan itu kan juga sebenarnya ditulis juga di buku ini, investasinya untuk permainan yang sifatnya jangka panjang. Jangan yang investasi bodong. Kayak yang sering dilakukan oleh teman kita Septri ini. Tapi kan berhasil. Enggak bodong-bodong banget. Iya, betul. Saya exit sebelum bodong. Balik modal plus lah yang betul, penting. strateginya tepat, Cok. Tapi balik lagi ke buku yang tadi sempat saya bilang, ternyata itu kan di situ yang ditulis yang membuat bahagia itu adalah hubungan, relationship yang ada yang bermakna. Terus menghasilkan waktu berkualitas dengan keluarga. Terus kemudian ya intinya sih ternyata di situ bukan uangnya itu sendiri yang membuat bahagia, tapi kemudian bagaimana kamu menggunakan uang itu. Ya. Terus malah justru uang itu malah bikin gak bahagia karena kita merasa udah bahagia dengan hubungan, terus kepikiran pengen apa, wah kok gak ada duit, jadi bahagia. Padahal sebenarnya dia udah cukup, karena dia gak ngerasa cukup aja itu tadi. Maksudnya sebenarnya
hidupnya baik-baik aja. Terus ngeliat orang lain, wah motornya baru, wah HP-nya baru, pengen beli dong Pak, pengen beli dong Mah. Jadi ini ada duitnya nggak ada, jadi malah nggak bahagia. Jadi ada cerita gini, aku pernah baca di mana gitu loh. Jadi kayak ada dua keluarga gitu, yang satu hidup di Ini keluarga Cemara. ya Cemara, Bukan keluarga berencana ini. Cemara sama Pinus, Kacang. Pilus. Pilus. Jadi yang satu hidup di kita Cemara, pohon katakan Cemara. iya di pohon Cemara. Yang kedua di pohon Pinus. Kacang. Ilus. Enggak. Jadi mereka hidup di dua dunia yang berbeda gitu. Satu Satunya goib, satu ya maya. Satu di Dunia maya. dunia, satu di akhirat. Tekan di aku cerita. Begundal tenang. Mereka hidup Di di dunia dua berbeda. alam yang Iya. berbeda. Satunya itu kayak memang Keluarga harmonis. mengujar Menang sih tak kowe bajingan. aku urung cerita urung rampok kok. Apa namanya? Kayak kerja dari pagi mulai subuh sampai maghrib pulang itu si suaminya dan istrinya juga. Terus intinya Tapi isaan enggak itu? Hah? Kan mulai subuh sampai maghrib. Isaan juga. Kan Isaan. ada zuhur Sempet. asar. Menang sih, jangan. Intinya mereka bekerja keras Senin sampai Jumat agar Sabtunya bisa bersantai dengan keluarganya gitu. Oke. Ya. Ada keluarga yang lain itu mereka si kepala keluarga dan istrinya bekerja secukupnya aja gitu, kayak ya bekerja setelah mengantar anak sekolah, terus kembali pulang setelah menjemput anak sekolah, asar sudah selesai, malam makan bareng, Main terus PS. main PS. WFH gue Enggak berarti. enggak main PS sih. WFH Lebih ke berarti. enggak. Jadi memang dia hidup Biasanya PNS Pemdas ya kayak. enggak, dia punya ladang gitu. Jadi kayak malam dia bertani. ya terus Farming. terus Mobile Legend. abis Isa dia ngumpul di pos ronda sama temen-temennya gitu. Jadi kayak Lo katanya makan bareng keluarga. setelah makan bareng keluarga. Oh enggak PSan berarti. Enggak ada PS. Enggak, dia ke pos rondanya habis Isa. Habis Isa. Habis Isa subuh berarti Belum. ke pos rondanya. Belum ini. Belum Habis- pada ngumpul. Belum. Saya juga dulu pernah ronda, ngumpulnya jam 10 pada. Sama jam 11 baru Nah, itu pada masih ngumpul. mending loh. Berarti jam 11 Masih Isa ngumpul. toh. Masih Isa kan jam Habis Isa, 10. habis Isa. Iya. Jam 11 Nah, kalau ngumpul. dia habis Isa subuh ngumpulnya. Mang brengsek. Terus. Enggak, poinnya adalah mereka keluarga ini punya level Kebahagiaannya. cukupnya yang berbeda. Oh, gitu. cukup yang berbeda. Kalau yang pertama mungkin ya mereka cukup dengan full Sabtu Minggu untuk bersama keluarga bareng. Iya. Tapi ada yang ya itu dia tiap hari kayak sore itu bareng kerja bareng ngumpul bareng. Nanti ya masih kerja juga sampai Sabtu Minggu, tapi ya mungkin ke ladang gitu dan selesainya gitu, rutinitasnya itu berbeda tapi memang goal cukup mereka berbeda gitu. Jadi yang mau aku tanyakan adalah, nah menurut teman-teman level cukupmu tuh sampai mana kalau kita kaitkan dengan yang tadi kayak kita punya waktu dengan keluarga, punya uang yang mungkin cukup dan segala macam. Sebenarnya kan kembali lagi ke konsep awal ini. Ya. Kalau dari buku ini kan yang Bukan pertama dari buku ini tapi dari kamu sendiri. apa? Makanya saya kembalikan lagi nih ke buku ini dulu karena Oh, kita iya. membahas buku ini kan. Ya. Jadi harus dihubung-hubungkan. Oke, Nggak boleh lepas begitu saja. siap. Ya. Noted. Yang pertama adalah mengerti kenapa kita membutuhkan uang kan. Mm-mm. Menginginkan uang itu untuk apa. Mm-mm. Lalu kemudian kita harus paham juga Mm. bahwa sebenarnya value dari uang itu kan alat bantu untuk kita mengontrol waktu. Value dari uang alat bantu mengontrol waktu. Contohnya. Contoh, kamu kepingin ngantor, Ya. ya supaya cepat naik motor. Ya. Nah, kan mengontrol waktu toh. Ya. Nah, Motor butuh uang. motor butuh uang Iya. untuk belinya. Nah, Nah, sebenarnya itu. kan seperti itu. Hmm. Nah, kalau ditanya sekarang, apakah saya level cukupnya sampai mana? Beli motor atau Saya beli membatasi diri ketika harus mengkonsumsi sesuatu itu melihat substansinya dulu. kebutuhan. Substansi. Jadi maksudnya kalau butuhnya mobil, yang kamu butuhkan kan mobil, Betul. bukan Mercy atau BMW. Betul. Nah, kalau cukup dengan Corolla 75 kayak yang saya punya sekarang, ya Iya. sudah. Itu cukup buat saya. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, kowe saiki ora betul wae. Betul. Nah, toh. Apa? Loh, Ya itu tadi. Tadi pertanyaan. Pertanyaanku tuh tadi. Oh, level cukupnya. Hmm. Level cukupnya sebenarnya kita
Lebih ke kalau butuh sesuatu itu benar-benar butuh apa enggak? Dipikir dulu maksudnya ini benar-benar butuh enggak, nanti ini akhirnya dibuang apa enggak, dipakai apa enggak gitu. Jadi kita udah punya ini itu kan udah cukup gitu. Apa mau tambah ini buat apa gitu. Tapi jadi lebih digali lagi iya, kebutuhan. Berarti apa ini kebutuhan atau keinginan atau ngikutin gaya hidup gitu. Misalnya keluar iPhone 16 gitu kan. Harus beli sekarang apa enggak? Wah, HP-nya masih bisa gitu. Ya berarti kalau kan gue ganti HP tiap 5 tahun gitu. Ya. Kebutuhan itu berarti. Kebutuhan karena biasanya kalau udah 5 tahun tuh nggak ada software update kan. Biasanya kalau apakah software update, butuh software update atau lebih ke security kan. Misalnya ada patching, security nanti kan security-nya nggak diupdate, nanti kalau ada macam kayak mungkin hacker bisa celah-celahnya kan banyak misalnya. Itu kan harus ada software update terus tuh. Kayak misalnya kita server kan harus di patching terus, kalau nggak di patching kan nanti kebobolan. Sama kayak gitu. Berarti kalau teknologi itu kan biasanya 5 tahun, atau misalnya dia masih dapat software update ya nggak usah dulu nggak apa-apa. Atau nunggu HP-nya kalau misalnya lemot banget baru ganti gitu. Dan harus iPhone. 2 sih saya. Menurut kamu memutuskan dengan membeli iPhone yang mungkin harganya cenderung lebih mahal daripada Android, dan padahal punya 2 Android dan iPhone. Dulu kan saya Android nih. Oke. Dulu Android. Terus itu sebenarnya lebih ke dulu aku benci iPhone juga karena kan harganya mahal dengan speknya sama kayak Android gitu kan. Apa sih? Apa sih? Apa dong? Lah iya, apa sih? Nah, terus ketika kerja udah punya duit, nyobalah beli iPhone. Itu pertama beli itu pun bekas, bukan yang baru gitu kan. Ternyata lebih enak pakai iPhone daripada pakai Android. So sekarang kamu punya 2 handphone itu. Karena kartunya di 2. Gitu. Oke. Karena kalau di iPhone satu harus pakai eSIM kan. Iya. Nomornya nggak bisa di save. Gitu. Oke. Kebutuhannya emang kebutuhannya dua nomor. Satu nomor itu buat yang kerjaan, buat yang misalnya kita daftar situs-situs, satu nomor privacy gitu kan. Kalau misalnya daftar Gojek atau Tokopedia atau situs apa yang butuh nomor HP, pakai nomor satunya lagi. Karena biasanya itu kan dijual datanya, terus kita dihubungi sama orang yang nggak jelas. Nah itu biasanya di HP yang itu dan itu nggak tak angkat. Kalau yang menghubungi HP satu-satunya, biasanya itu yang penting-penting. Yang pribadi-pribadi. Nah itu yang kebutuhan aja itu sebenarnya kan. Gitu. Bukan 2 HP terus akhirnya wah ngapain 2 HP kalau satu cukup gitu. Iya. Ya oke. Karena kebutuhan aja. Oke. Iya. Terus apa? Nah, kamu kan belum jawab pertanyaanmu sendiri. Level cukupku. Level cukupku itu kalau pada satu masa aku punya apa? Suwe. Aku punya sawah. Enggak. Sapi. Aku punya waktu yang kamu ngomong tadi apa? Uang untuk mengontrol waktu. Mengontrol waktu, ya. Helikopter. Aku punya waktu yang nggak bisa dikontrol uang. Pesawat jet. Aku punya waktu yang nggak bisa dikontrol uang. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaannya balik lagi gitu loh. Nah, kita menyikapi keinginan kita akan uang itu untuk apa? Nah, memang seharusnya waktu kita itu jangan sampai dikontrol sama uang. Karena uang ini sifatnya hanya alat bantu. Berarti benar toh? Loh iya, tapi kenapa harus nanti gitu loh. Padahal sekarang pun seharusnya kamu berpikir seperti itu gitu loh, bahwa waktu saya tidak bisa dikontrol dengan uang. Justru uang saya yang ditentukan oleh waktu. Saya kepingin waktu saya, misalnya kayak Septri tadi cerita soal iPhone. Mungkin di beberapa hal iPhone itu lebih cepat, lebih fleksibel ketimbang Android. Ya karena untuk mempersingkat waktu itu makanya Septri menggunakan iPhone. Ya. Seperti itu. Karena misalnya gini, Android cuma 3 tahun udah lemot ganti. iPhone tuh bisa 5 tahun ganti. Oke. Maksudnya kan HP utamanya iPhone, jadi 5 tahun ganti. Android kalau nggak sering dipakai itu juga bisa 5 tahun. Tapi kan karena kita sering pakai HP terus, jadi ya aku kan 2 HP tuh kebutuhannya beda. Ini buat apa yang Android, ini buat apa yang iPhone. Biar dua-duanya long lasting gitu loh. Nggak tiap 2 tahun ganti atau 3 tahun ganti. Asik. Kayak gitu. Oke. Di buku ini itu juga ya tadi kalau Septri ngomong soal investasi sebenarnya di buku ini ada juga sih bagian yang membahas investasi gitu. Nah,
Tapi memang bukan itu tujuan utamanya dari buku ini. Poinnya bukan itu. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah bagaimana ketika kamu melakukan investasi itu fokusnya jangka panjang dan compound gitu loh. Compound paham tuh? Compounding, Ya, untuk ini mobil. Oh iya. wax. Bajigur. Ya maksudnya Buat tembok juga bisa itu. fulfilling gitu kan, compound dan Compound tuh terus naik. Terus naik gitu Terus loh. naik, ya. Berlipat gitu loh. Compounding. compounding. Apa tuh bahasa Indonesianya, Sep? Berjangka. Hah? Kok berjangka? Berjangka kan? Kompon. Berjangka. Berjangka ya? Heeh. Oh iya. Iya, ada jangka. Agak ini ya, kayak misalnya kita Enggak ya, bukan berjangka ya. menerjemahkan kata virtu ke bahasa Indonesia, kebajikan kayak gitu. Agak aneh juga sih. Iya, memang. iya. Jadi Tapi kan, kita paham kan maksudnya Paham, kompon paham, itu seperti paham, apa, kayak kita paham virtu itu kalau maksudnya misalnya apa. 100.000 1%-nya berapa? 10%-nya 10.000. 10.000. 10.000 sama 100.000. Nanti 10% dari 110.000 kayak gitu terus. Itu kan compounding. Kan naik terus, naik Oh iya, terus. iya. Berjangka naik Iya, terus. iya. Gitu. Berkelipatan. Nah, Berkelipatan. berkelipatan. Ya. Tahun ini 100 juta, tahun depan 200 juta, tahun kayaknya nggak mungkin, itu investasi bodong sih. Ya, kalau sekarang orang pada investasi saham itu daily trader, swing trader, itu yang nggak jangka panjang. Kalau saya tipenya yang jangka panjang karena pusing kalau untuk daily trader atau swing trader. Iya. Swing trader kan mingguan misalnya. Daily trader kan emang tiap hari. Iya. Pagi Nah. beli, sore jual, atau sore beli, pagi jual gitu. Iya. So sebenarnya investasi itu salah satu sudut pandang cara melihat uang kan, atau cara mengukur uang, atau cara mengartikan uang kan. Iya nggak sih? Gimana maksudmu Jadi, mengartikan uang? Kan goalnya adalah gimana caranya kita bisa melihat karena bukunya juga Psychology of Money, jadi kita melihat uang itu, menyikapi uang itu seperti apa kan. Iya Nah, benar. salah satunya berarti caranya adalah kita menggunakan uang itu yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Iya. Iya nggak sih? Nah, investasi itu salah satunya gitu kan. Karena kita butuh, misalnya kita butuh makmur itu tadi. Jadi salah satu caranya ya kita Ya, investasi. hidup di Sukoharjo itu tadi. Iya betul. Balik mana itu? Maksudnya kita terus ya, tekan. investasikan uang kita gitu kan. Untuk beli rumah di Sukoharjo. Biar makmur. Loh, ini orang-orang Sukoharjo kalau denger ini harusnya bangga. Bangga ya. Besok kita pasang banner di Sukoharjo. Dengarkan podcast ini. Karena disebut Makmur. Yang menarik itu kalau aku ya. Sebenarnya secara keseluruhan buku ini menarik ya. Ceritanya dia itu ngalir gitu loh. Oke. Dia selalu di setiap babnya dia selalu mengilustrasikan dengan cerita seperti itu. Oke. Nah, tapi kemudian mungkin kalau misalnya teman-teman atau si WIP ini nggak sempat baca karena sampai sekarang masih baca daftar isinya aja. Itu langsung ke bagian belakang. Di bagian belakang tuh udah dirangkum, jadi apa-apa aja yang seharusnya menjadi sikap mental kita ketika menghadapi demit yang namanya duit ini. Kayak gitu. Yang pertama adalah usahakan bersikap rendah hati ketika keadaan baik dan memaafkan, atau welas asih ketika keadaan buruk. Nah, ini klasik. Ya, itu Klasik sekali. ajaran Buddha. Tapi memang penting gitu loh ketika Ya. ketika kita ketika kita berhadapan dengan demit yang namanya duit ini. Iya, Kenapa? Demit apa duit? Demit yang namanya duit. Yang namanya duit. Nah, seperti itu. Karena Karena kita orbit di setan FM. Demit FM loh. iya betul. 66,6 Demit FM. karena keberuntungan dan risiko itu konon sama-sama nyata dan sukar dikenali. Betul. Nah, Kadang bisa untung, kadang Kadang. bisa Oh. rugi gitu kan. jadi kalau kita rendah hati atau menghormati yang namanya keberuntungan dan risiko, kita bisa lebih fokus ke hal-hal yang bisa benar-benar kita kendalikan. Betul. Itu Tuh. sebenarnya stoicism. Iya, Oh, bener. sama juga. filsafat stoa juga. Stoa juga ya. Keadaan Teras baik juga. ya kita jangan ya sok-sokan, Jangan sombong. terlalu senang dan Ya. Jangan terlalu seneng juga supaya kalau ada apa-apa nanti tidak kaget. Iya, iya. Kalau buruk juga jangan marah-marah aja kayak Septri. Kalau marah-marah emosi Nah, nanti kamu- kita nggak bisa ngelihat peluang. Betul. Kamu kan juga marah-marah sukanya. Saya kan marah-marahnya acting. Ngaku-ngaku aja.
Yang kedua. Ini yang tadi kamu tanyakan. Apa tuh? Kurangi ego, tambah kekayaan. Nah, itu. Jangan belanja barang supaya kelihatan mewah. Ya. Tapi sebenarnya di belakangnya jebol kere. Ya. Jangan sampai kayak gitu. Itu kan fenomena sosial yang terjadi di Ya, negara kita sekarang ini. banyak peleter tuh tinggi yang pakai terus selebgram pada pamer kekayaan. ya, P2P banyak yang pinjol banyak. Padahal banyak juga selebgram yang memaksakan diri supaya terlihat kaya. Sebenarnya padahal mereka kere. Tapi sebenarnya setuju nggak fake it till you make it? Apa? Fake it till you make it. Fake it till you make it. Aku setuju. Karena itu pakailah barang KW. Ya kalau belum mampu beli yang asli loh ya. Yang KW aja. Yang palsu. Kalau pura-pura kaya biar nanti bisa jadi kaya. Itu aku setuju. Tapi maksudnya jangan sampai kondisinya menjadi kontraproduktif seperti yang kamu bilang juga. Kamu setuju. ngutang sana sini seperti itu. Sebenarnya itu fake it till you make itu mengajari kita mindset. Misalnya kita pengen kaya, kita pura-pura kaya biar jadi kaya, itu kita gimana cara melatih mindset kita kayak orang kaya, bukan berpenampilan seperti orang kaya. Betul, yang penting adalah mindsetnya. Nah, jadi ketika kita kaya kita nggak kaget. Mindsetnya orang kaya, wabil khusus orang makmur, itu kan tidak terlihat memakai barang mewah ya. Tapi memang asetnya banyak di belakangnya kayak tanahnya gitu. banyak. Sawahnya banyak. Misalnya sapinya banyak. Kambingnya banyak. Banyak unta. Unta tidak umum di Indonesia. Kayak misalnya kayak Yusuf Hamka kayak gitu, dia jamnya yang biasa-biasa aja. Terus sepatunya juga yang buatan lokal. Aku agak ini sih. Jalan tol. Tapi raja jalan tol. Dan dia bilang soal masalah jam. Si Wip ini kan suka koleksi jam loh. Yusuf Hamka itu bilang, ngapain saya beli jam mahal-mahal? Muternya juga nggak lebih cepat daripada yang saya pakai ini kok. Bisa juga. Makanya kan tadi saya nanya, emang keasikan koleksi jam itu apa? Kalau aku sih, kenapa aku suka jam? Aku tidak beli yang mahal-mahal kayak jam Richard Mille kayak gitu juga atau Rolex kayak gitu. Tapi kan banyak kan? Ada beberapa yang kalau misalnya dipakai buat seminggu itu tiap hari ganti itu bisa. Iya, aku punya seperti itu. Tapi aku ngelihat jamnya itu karena lucu dan harganya tidak harus mahal. Berarti itu kayak ini yang tak pakai 200.000 kayak gitu. Berarti itu bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan memang. Gaya hidup. Itu yang harus dirubah. Wib. maaf. Nah, tapi kan kita manusiawi juga. Betul. Selama kalau saya sih berpikirnya ada pos pengeluaran yang untuk kesenangan batin saya. Ya itu foya-foya, ada pos. Enggak, itu memang aku butuh. Butuh untuk kesenangan hati. Iya, foya-foya itu. Ya, apa? Asalkan tidak melebihi budget yang. Enggak. Itu cuma 175.000. Ya udah. Ya, pos kesenangan batin. Pos kesenangan batin. Tuh. Yang ketiga adalah kayak yang dibilang Septri tadi. Kenapa dia nggak mau jadi trader harian? Kenapa dia maunya jadi jangka panjang? Kenapa bicaranya kompon dan segala macam? Itu karena yang ketiga pesannya adalah kelola uang Anda dalam cara yang membuat Anda bisa tidur pada malam hari. Iya, kalau itu nggak tidur, nggak tenang tidur. Besok naik apa turun? Wah ternyata dijual, wah masih naik. Kayak gitu. Atau kamu misalnya bikin arisan skema Ponzi gitu. Nah, kamu juga mungkin duitnya dapat banyak gitu dari downline-downline-mu yang berhasil kamu bohongi. Betul. Tapi kamu khawatir, besok saya ditangkap polisi apa enggak? Ya, gitu. Betul. Jangan gitu, saya jadi takut. Udah lewat tapi. Tapi saya kalau kayak gitu tuh kalau udah kelihatan Ponzi, biasanya kalau saya nggak nyari downline. Oke. Karena kan kalau maju itu bukan downline tapi partner. Jadi sejajar gitu. Jadi dia kasih duit ke saya buat masuk ke pos saya. Jadi bukan downline saya. Begitu. Karena saya menghindari pusing yang ngurusin downline itu. Begitu mau scam, tarik duitnya. Ya betul, tak omongin ke teman partner saya itu. Ini tanda-tanda scam nih, mau ditarik nggak? Orang yang serakah biasanya biarin dulu lah. Oke. Keempat, jika Anda ingin mendapat hasil lebih baik sebagai investor, hal paling dahsyat yang Anda bisa lakukan adalah memperpanjang cakrawala waktu. Maksudnya apa? Nah, waktu adalah kekuatan terbesar dalam investasi. Waktu membuat hal-hal kecil tumbuh besar dan kesalahan besar memudar. Waktu tak bisa menetralkan keberuntungan dan risiko, tapi mendorong hasil mendekati apa yang layak didapat orang. Nah, masih bingung? Bingung dong. Sabar, maksudnya itu.
Oh, lah itu temenmu benar mesti sabar, kamu buru-buru langsung kamu tarik berarti sih. Buktinya bener scam. Kalau Ponzi itu kan memang skema yang sebenarnya kita udah tahu ini ilegal. Tanda-tandanya. Yang penting kita paham tanda-tandanya. Tapi maksudnya penyesalan terbesar kita kan perkara ini juga tau sebenarnya. Apa itu? Kita nggak beli Bitcoin pada waktu itu. Iya, betul. Itu padahal harus kalau kita beli Bitcoin kita sabar. Sekarang kita sudah tidak perlu kerja. Betul. Harusnya kita investasi jangka panjang itu. Memang. Iya sih. Pada saat Bitcoin harganya 15.000. Iya dulu. Lah iya toh. Punya makanya. 3 aja gitu. Punya 3 Bitcoin aja udah. Enggak lah, 10. 300 lah. Emang makin serakah ya. Kalau untuk financial freedom 10 Bitcoin. 10 ya. Iya. Kelima. Yang kelima. Santai saja dengan banyak kesalahan. Anda bisa keliru dalam setengah dari semua kesempatan dan tetap untung. Oke. Jadi jangan kemerungsung uripmu. Nek misalnya investasimu lagi turun, saham yang kamu ini. Iya. Santai aja, enggak usah kemerungsung. Besok juga ada listing itu. Cidal. Mabur. Keenam. Bentar dulu dong, pelan-pelan. Ada 12 ya? Memang iya. Gunakan uang untuk mendapat kendali atas waktu Anda. Nah ini tadi yang dibilang tadi. Ya 7. Jadilah lebih baik hati, jangan pamer. Nah itu flexing kan sekarang jadi tren. Itu kayak menurutku jadi bukan penyakit sih, lebih ke ya itu kebiasaan sebenarnya yang validasi. Benar, tapi itu kebiasaan yang enggak baik yang itu kayak membuat kamu apa ya? Ya itu kayak kita jadi harus banyak ngapa-ngapain gitu loh. Kebayang gak sih? Keinginannya jadi banyak gitu. Iya, karena enggak pernah merasa cukup. Ini dibahas juga sebenarnya di buku ini ya. Jadi kalau misalnya kowe beli jam yang mahal, Rolex seperti itu. Kamu merasa Kemarin dirimu beli aku ada Molek judulnya. Kamu merasa dirimu keren gitu. Ya. Wah, orang-orang pasti akan menghormati saya karena saya keren. Nah, ketika orang-orang melihat kamu, belum tentu mereka menghormatimu. Tapi mereka justru berpikir bahwa, wah, saya keren banget kalau bisa pakai jam kayak punyanya Kak Wib kayak gitu. Pasti saya lebih keren, saya lebih ganteng dari Kak Wib. Bisa jadi. Gitu. Jadi alih-alih kamu mendapatkan rasa hormat, sebenarnya kamu nyari saingan itu. belum tentu itu yang akan kamu dapatkan. Iya, benar. Kayak ya kamu naik mobil Ferrari kayak gitu, orang yang ngelihat, "Wow, saya keren banget kalau bisa naik Ferrari kayak gitu." Jadi enggak bukan ke kamunya fokusnya. Fokusnya justru ke barangnya itu sendiri. Iya, makanya kalau beli barang itu yang mengisi kamu, bukan kamu yang mengisi barang. Wow, ini bagus. Nah, jadi yang ditonjol itu kamunya. Misalnya kamu pakai jam G-Shock aja cukup dan itu terlihat keren, ya udah. Iya. Kamu pede pakai G-Shock aja itu udah cukup. Yang kayak si Diki pakai baju hot tuna, wah, keren. Tapi kalau Ucup ya kayak gembel itu kemarin kita bahas. Iya. G-Shock. Besok. Yang berikutnya, menabung saja, nggak perlu alasan khusus buat nabung. Maksudnya ya kalau kamu memang dapat gaji, dapat lebih, tabung aja, nggak usah perlu alasan khusus. Saya nggak punya kepengenan ke Mekah jadi buat umroh, nggak usah nabung gitu. Saya pakai foya-foya di Hollywood aja. Nah. Kamu ada tabungan, John? Ada. Oh, banyak. Ya rahasia dong. Oh iya. Nanti saya kalau ngomong di sini dikiranya itu tadi sombong, pamer, flexing. Sombong. Padahal memang banyak tabungan saya. Berapakah saldo rekeningmu? Kowe nek tak deloki. Flexing ngono lho. Oh iya sik kuwi. Yang tren. Iya. Padahal mereka itu si Ipeh itu sempat ngomong ke saya. Apa? Ada waktu itu di sosial media, flexing pulsanya berapa. Ipeh itu nge-screenshot itu langsung dikirim ke saya. Mas John, mbok kamu bales ini flexing juga, punyamu kan jauh lebih banyak dari, nggak usah ngapain gitu. Saya bilang ngapain gitu, walaupun pulsa saya itu kalau saya tunjukin sekarang ke kalian mesti kaget nilainya berapa. Ini juga flexing ini. Oh iya, memang tapi terselubung kan. Betul. Kayak gitu. Ya. Pulsanya jutaan saya tahu Mas. Pulsanya jutaan. Lu nggak ada yang ditelepon. Lah piye lah. Diisi di top up terus tapi enggak. Betul. Nggak pernah dipakai. Lah pakai internet rumah kok ya terus mau buat apa lu. Iya, maaf. Tapi kalau itu enggak saya isi kan mati nomor saya. Iya benar. Kayak gitu. Makanya mungkin tugasmu sekarang harus nyari siapa buat ditelepon. Buat ditelepon gitu. Kayak Septri zaman muda dulu.
Tuh, saya telepon bisa dari malam saya pagi. Dan gonta-ganti meneh. Eh, setengah jam berikutnya yang lain lagi. Dia itu sebenarnya CS. Besoknya. Hari ini sama ini. Menjawab ini ya. Ya, berikutnya temukan biaya keberhasilan dan bersiaplah membayarnya. Oke, ya. Paham kan kalau ini? Ya. Ada sesuatu yang harus dibayar, kayak misalnya kamu butuh modal kan untuk harus sesuatu. kalau pengen berhasil ya mungkin ada waktu yang dikorbankan Atau mungkin uang yang dikorbankan. Ikut online course kayak gitu kan butuh duit. Iya. Tapi Investasi bodong juga butuh modal. modal. tapi kan ini modal yang untuk kemudian bisa mendatangkan benefit yang lebih Setimpal. banyak lagi Betul. daripada apa yang kita bayarkan di Itu awal. investasi bodong. Hah? Investasi Kan nggak bodong. dapat benefit kalau investasi bodong. Benefit kalau Yakin, ditarik nggak dapat sebelum ini. Apa? Kan dapat benefit kamu. Berarti kan belum bodong waktu itu. Oh iya benar. Iya, benar. Justru jangan ditarik pada saat bodong, pasti tidak dapat apa-apa. Betul. Tariklah sebelum bodong. Betul sekali. Sini, mana udelmu saya tarik. Tariklah sebelum bodong. Ya dia udah bodong tuh. Iya. Ke Berikutnya. 8. Junjung tinggi ruang untuk kesalahan. Nah, jadi nggak apa-apa. Jangan Kalau karena nggak kita salah nggak belajar dari kesalahan. Pasti. Gitu. Jadi Makanya saya paling nggak suka sama orang yang takut berbuat salah. Iya. Maksudnya, kamu kenapa nggak ngelakuin ini? Takut salah, Pak. Itu sebenarnya bukan takut salah, tapi takut konsekuensi ketika melakukan kesalahan. takut Iya. mbok marah-marahi. Saya nggak pernah marah. Maksudnya, Takut dinonjol. saya marah kalau dia melakukan kesalahan 2 kali. Oh iya. Nah, kalau 1 kali kesalahan dia baru bilang nggak masalah. Tapi kalau 2 kali saya, kamu lebih jelek daripada keledai. Dan dia masih menyangkal kalau dia marah. Kalau dia aja nggak jatuh di lubang 2 kali, kamu masih jatuh di lubang 2 kali. Kamu tuh kemarin waktu podcast yang soal marah-marah itu Oh, iya. katanya bukan pemarah. Nggak marah itu. Terus apa? Menasehati. Dengan nada tinggi. Berikutnya. Ke 10. 10 boy. Iya, Kurang ini itu. 12. Bukan 12, 14. Oh, 9. Ngawur tuh. Hindari 11. ujung-ujung ekstrim keputusan keuangan. Nah, tujuan dan hasrat tiap orang akan berubah seiring waktu. Dan makin ekstrim keputusan Anda pada masa lalu, makin besar penyesalan Anda ketika Anda berkembang. Maksudnya keputusan ekstrim itu. Jadi kalau sekarang, bukan sekarang aja sih. Jadi sebenarnya kita tuh jangan bikin keputusan yang ekstrim. Supaya apa? Supaya kedepannya tidak menyesal. Jadi jangan yang putusan yang buru-buru gitu loh. Jangan Harus yang dipikir buru-buru. panjang. Oke. Yang moderat lah kayak gitu. Iya. Pikir baik-baik, resikonya apanya, apa jangan langsung. Karena- Ya, aku mau karena investasi di apa sini. Ya itu tadi kan dibilang tujuan dan hasrat tiap orang itu berubah seiring waktu. Mm-mm. Boleh jadi dulu kamu kepingin Beli iPhone 16. Ternyata tahun depan ada iPhone 17. Kayak Yo. Mending 17 karena Padahal- sama kayak tanggal kemerdekaan ya. Betul. Padahal kamu sudah terlanjur. Wah, demi iPhone saya jadi gigolo aja nggak apa-apa. Nah, menyesal kemudian. Mending jadi gigi lo. Gigi lo gondrong. Jangan kayak gitu lah. Iya. Apalagi itu kan ya tadi sudah kita bahas, itu berpengaruh terhadap reputasimu. Iya, Jadi benar. jangan ekstrem-ekstrem lah. Jangan. Nggak punya duit jadi lonte kayak gitu. Jangan lah. Jangan dong. Jangan diani-ani. Jangan. Itu enggak baik. Jadi budi-budi aja. Budi dan Ani. Kalau cewek kan ani-ani. Iya. Kalau cowok budi-budi. Budi. Oh iya juga ya. Nomor 12. Sebaiknya Anda suka risiko karena seiring waktu ada imbalannya. Nah, tapi jangan paranoid juga sama risiko. Jangan paranoid. Jangan Karena- kemerungsung, iya. jangan paranoid juga. Memang paling enak tuh moderat di tengah-tengah. Kayak gitu. Nah, Iya, oke. oke. Ke 13. Ketahui permainan yang Anda lakukan. Nah, dan pastikan tindakan Anda tak dipengaruhi orang yang permainannya beda. Oke, ini penting ini. Penting. Karena banyak guru-guru trading. Iya, gitu. iya, Yang iya. kadang kita ikutin aja bral. Mungkin Style stylenya beda. orang kan beda-beda, termasuk kondisi psikologis orang kan Iya, beda-beda. betul. Kalau kamu sudah mentalnya beda-beda. punya style yang cocok, ya sudah ndak usah ngikutin orang yang misalnya tadi Septri suka jangka panjang. Ikut-ikutan coba jadi trader harian. Nggak Karena bisa. mungkin
cuannya lebih banyak nih, duitnya lebih cepet. Tapi ternyata stres sakit masuk rumah sakit jiwa. Nah, Rumah sakit jiwa nggak diasuransiin. Beda asuransinya. Ada sekarang BPJS BPJS ya. buat ke psikolog. Oh iya. Iya. Saya pakailah besok. Iya, kamu sakit jiwa ya. Terakhir, Hormati ketidakrapian. hormati Orang-orang cerdas, berpengetahuan, dan masuk akal bisa tidak bersepakat dalam keuangan. Karena orang punya tujuan dan keinginan berbeda-beda. Tak ada satu jawaban yang benar, hanya ada jawaban yang ampuh bagi Anda. Maksudnya adalah, itu tadi balik lagi. Nggak ada yang namanya metode one size fits all. Yes, Semua orang punya style sendiri-sendiri. Semua orang punya pendapatnya sendiri-sendiri. Tergantung kondisi demografi wilayah juga ketika misalnya kita kepingin berinvestasi seperti itu. Kalau misalnya tadi kan ada pelajaran mengelola keuangan, 10% untuk investasi, 20% untuk foya-foya, 50% untuk Dia bukan hidup. formula yang pas. Itu bukan formula yang pas, tiap orang beda-beda. Bisa juga 5% investasi ya nggak apa-apa kalau emang cukupnya segitu. Atau 50% investasi ya nggak apa-apa kalau misalnya cukupnya 50% untuk hidup lagi gitu. Hidup, ya. Kalau gajinya 100 juta kan 50% cukup. 50% untuk hidup lagi. Ya. Mati, Udah, ya urip bisa. meneh. Mau. Enggak, jangan dong. Tak suntik. Suntik spora. Suntik spora. Wes ah. Ya, baik, thank you teman-teman, bahasannya cukup lama sekali. Udah satu game sepak bola ini, satu babak. Tapi yang penting adalah teman-teman harus menghargai uang, tapi Seperti juga uang menghargai kita. tapi jangan mendewakan uang gitu kan. Intinya sih buku ini Menuhankan saja boleh? Jangan. Jangan boleh. Di Intinya sini- buku ini perlu dibaca, terutama untuk mungkin teman-teman yang baru lulus, yang kemudian baru Bener. terima duit dari Bener, pekerjaan bener, pertamanya. Ini penting, sumpah ini buku tak kasih rating 4 lah dari bintang 5. Benar. So karena itu mengajari kita untuk melihat menjalani hidup. arti uang sebenarnya. Benar, ini melihat arti uang sebenarnya untuk kita gunakan dalam menjalani hidup. Ya biar So, kita bisa mempergunakan dengan tepat uang ya itu. betul. So, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kita mendaki gunung lewati lembah, sampailah kita di akhir cerita. Yang pasti, kita akan muncul lagi di minggu depan. Atau silakan coba panggil nama kita 3 kali. Niscaya nanti kita nggak akan ngapa-ngapain. Jadi, tolong jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Nanti kita angkut aja pakai pickup.